Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalau kemarin-kemarinnya Pensilnote membahas tentang materi pelajaran di sekolah, kali ini aku bakal membahas soal-soal tes potensi akademik atau TPA. Kenapa aku pengen bahas TPA ini? Karena TPA ini nggak bisa lepas dari diri kita ya, terutama untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan di sarjana, pasca sarjana, terlebih melalui jalur beasiswa. Ini juga bakal dibutuhkan ketika kalian ingin memasuki dunia kerja ataupun untuk kenaikan jabatan nanti. Dan for your information, TPA ini ada 3 macam tesnya. Tes kemampuan verbal, numerik, dan tes kemampuan penalaran. Tapi sebelum aku bahas soal-soal dari 3 tes tadi, di video kali ini aku bakal bahas tips untuk menyelesaikan soal sinonim antonim TPA. Tapi sebelum aku membahas tips-tipsnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Sebelum aku jelasin tips menyelesaikan soal sinonim antonim TPA, kita wajib tahu dulu ya perbedaan dari sinonim dan antonim itu dulu. Mudahnya kita mengingatnya, sinonim itu adalah persamaan makna atau padanan kata. Kalau antonim itu adalah lawan kata. Kayak kenyang berarti lawan katanya adalah lapar. Sebenarnya ini mudah banget, tapi ketika kita ngerjakan, kita sering lupa gitu. Kalau misalkan ada durasi waktunya gitu, kita sering tertukar. Sinonim ini lawan kata apa bersamaan makna sih? Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, aku bakal bahas tips penyelesaian soal sinonim antonim tes potensi akademik. Tipsnya apa aja sih? Let's check it out! Tips yang pertama, untuk soal sinonim, jika sudah mengerti makna katanya, buatlah maknanya menjadi kalimat yang lebih umum. Kenapa kita harus mengubah maknanya menjadi kalimat yang lebih umum? Ini agar memudahkan kita untuk mencari persamaan makna atau padanan kata dari soal yang ditanyakan. Untuk tips yang kedua, jika kata serapan pada soal itu adalah kata serapan ya, kembalikan bahasa tersebut ke dalam bahasa aslinya. Contohnya nih, aliansi itu sebenarnya berasal dari kata alliance, artinya persekutuan. Jadi kalian nanti bisa cari di pilihan ganda A sampai E, misalkan pertanyaan sinonim dari aliansi itu apa, kalian bisa cari A sampai E itu yang jawabannya persekutuan. Jadi kalian kalau misalkan menemukan kata serapan, baik serapan bahasa Inggris, Sanskerta, dan bahasa lain-lainnya, kalian bisa menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa aslinya. Atau contoh lainnya juga ada landscape. Landscape ini kan berasal dari kata landscape, jadi pemandangan tanah yang membentang. Jadi nanti kalian bisa pilih dari A sampai E, mana sih jawaban yang sesuai dari bahasa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya, seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga, jangan memilih kata yang mempunyai kata bunyi yang mirip dengan soal. Kenapa? Karena sebagian besar jawaban yang demikian itu tidak tepat, meskipun nggak selalu salah sih, tapi sebagian besar jawabannya itu kurang tepat atau tidak tepat. Jadi tipe soal yang seperti ini tuh sering menjebak kita jika kita tidak bisa berhati-hati. Dan untuk tips yang selanjutnya, khusus untuk soal antonim. Ingat ya, antonim tadi lawan kata. Kadang dalam pilihan ganda tersedia sinonim dari kata di soal sebagai pengecoh. Ini pernah juga aku alamin gitu waktu tes TPA. Jadi memang ada soal yang di pilihan ganda A sampai E itu ada lawan katanya, padahal di sana masih tes untuk soal sinonim. Kalau kita lupa, kalau kita nggak fokus karena ada durasi waktu yang tersedia itu ya, jadi kita kayak terkejar waktu gitu.
Jadi kita sampai lupa sebenarnya tadi soal yang kita kerjakan sekarang itu yang ditanyakan sinonim atau antonim sih. Nah, jadi kalau kalian pas lagi ngeblank gitu ya, kalian sebaiknya ingat-ingat terlebih dahulu. Kalian lagi ngerjakan soal sinonim atau antonim. Karena kadang soal sinonim di pilihan ganda A sampai E itu tersedia lawan katanya atau antonimnya. Atau sebaliknya, ketika soal antonim di pilihan A sampai E itu ada jawaban sinonimnya. Jadi ini bakal jadi pengecoh untuk kalian. Jadi aku sarankan kalian harus hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Seperti itu. Dan untuk tips selanjutnya perlu mencari idiom kata yang tepat. Maksudnya di sini, kenapa kita harus cari idiom kata yang tepat? Misalkan ya, yang ditanyakan antonim dari kata kenyang gitu, maka udah pasti lawan katanya kan tidak kenyang gitu. Tapi kita harus cari idiom kata tidak kenyang itu apa sih kira-kira? Nah, jadi idiomnya dari kata tidak kenyang itu adalah lapar. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti tips yang mencari idiom ini bisa jadi untuk memudahkan kalian dalam menemukan lawan kata dari soal yang ditanyakan. Oke, tadi aku udah jelasin 5 tips penting dalam menyelesaikan soal sinonim antonim tes potensi akademik. So, untuk video kali ini cukup sampai sekian ya. Untuk video selanjutnya, aku bakal bahas soal-soal sinonim dan antonim dan bakal banyak partnya. So, buat kalian yang nggak pengen ketinggalan video terbaru dari Pencil Note, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.